Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Agustus 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Puluhan relawan deklarasi dukungan Said Latukonsina menjadi bakal calon gubernur Maluku. Sejumlah relawan deklarasi dukungan kepada bakal calon gubernur Maluku, Said Latukonsina. Deklarasi disampaikan secara langsung di posko relawan SL, kawasan Jalan Yesam Ratulangi, Desa Poka, Kota Ambon, Kamis 15 Agustus 2024. Mereka yang tergabung dari kalangan anak muda hingga orang tua ini juga telah berikrar dan berjanji untuk memenangkan Said Latukonsina di Pilkada Maluku. Ada 4 poin pernyataan yang disampaikan para relawan. Yang pertama, kami relawan Said Latukonsina siap mendukung dan mensukseskan Pilkada tahun 2024. Juga mempunyai harapan agar Maluku ke depan lebih bermartabat dan keadilan sejahtera berbasis maritim. Yang ketiga, relawan Said Latukonsina memohon kepada partai politik untuk memberikan kesempatan kepada Latukonsina sebagai calon gubernur Maluku pada Pilkada 2024. Dan yang terakhir, relawan Said Latukonsina meyakini bahwa beliau mampu memimpin, mempunyai sikap kegigihan, keberanian, ramah dengan rakyat, amanah, dan dapat menyelesaikan masalah di daerah. Saya terima ya. Saya serahkan deklarasi dulu ya sebagai tim relawan, sebagai bukti bahwa relawan siap untuk bersama-sama kita berjuang bisa ikut dalam Pilgub Maluku 2024. Tribuners PKB merekomendasikan Yance Weno dan Bakri maju Pilwakot Ambon. DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menerbitkan rekomendasi kepada Yance Weno dan Syarif Bakri Asyati sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Dokumen B1 KWK berupa surat rekomendasi yang menjadi salah satu syarat pencalonan diberikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar kepada keduanya di kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis 15 Agustus 2024. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam sambutannya mengatakan tidak mudah mendapatkan amanah dari DPP PKB sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang menjelaskan penyerahan B1 KWK yang dilakukan merupakan tahapan final dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah menuju perhelatan pilkada di daerah masing-masing. Menurutnya, seluruh bakal calon kepala daerah yang telah ditetapkan PKB telah melalui serangkaian proses, mulai fit and proper test dan analisis peluang kemenangan di daerah masing-masing. Dengan ditetapkan sejumlah persetujuan B1 KWK, maka Muhaimin pun menitipkan nilai-nilai juang, ajaran, serta cita-cita PKB dengan tujuan utamanya adalah memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Selanjutnya, Kota Tuang atas nama Usman Cangki dan Sahabudin Sarawak. PKB dalam berbagai posisi calon kepala daerah. Saya mengucapkan selamat dan di pundak Bapak Ibu sekalian saya menitipkan nilai-nilai juang dan ajaran serta cita-cita PKB ketika Bapak Ibu nanti menang dalam pemilihan kepala daerah. Saya selain mengucapkan selamat juga menitipkan agenda-agenda penting perjuangan PKB. Salah satunya ajaran-ajaran PKB adalah seluruh ikhtiar yang kita lakukan, seluruh usaha, seluruh kerja. Pasangan Yance Weno dan Syarif Bakri kini penuhi syarat daftar maju Pilwakot Ambon.
Bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon yang Ceweno Syarif Bakri Asyati kini telah memenuhi syarat pendaftaran maju Pilwakot. Pasalnya mereka telah mendapatkan dukungan dari total 3 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Persatuan Indonesia Perindo, dan terakhir Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dengan begitu, keduanya siap mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Yang Ceweno meminta doa dan dukungan dari seluruh warga kota Ambon bergandengan tangan bersama-sama untuk membangun kota bertajuk Manise ini. Diberitakan DPP Partai Kebangkitan Bangsa menerbitkan rekomendasi kepada Yang Ceweno dan Syarif Bakri Asyati sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Dokumen B1 KWK berupa surat rekomendasi yang menjadi salah satu syarat pencalonan diberikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar kepada keduanya di kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis 15 Agustus 2024. Perjuangan PKB. Salah satunya ajaran-ajaran PKB adalah seluruh ikhtiar yang kita lakukan, seluruh usaha, seluruh kerja keras yang kita lakukan. Tiada lain tujuan utamanya adalah memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Sehingga Bapak Ibu sekalian mewakili PKB berkoalisi dengan partai-partai dan memutuskan berpasangan, PKB menitipkan setiap langkah Dekorasi kemerdekaan Indonesia di Tribun Lapangan Merdeka Ambon bertema keindahan Laut Maluku. Dekorasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon kali ini bernuansa biru. Nuansa warna biru itu selaras akan tema yang diusung tentang keindahan laut di Maluku. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur, terlihat dekorasi kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tampak hiasan atau miniatur berbentuk aneka jenis biota laut seperti ikan, kerang, gurita, penyu, dan juga rumput laut, bahkan terumbu karang tertata rapi. Warna yang dibubuhkan juga gonjreng, dipandang mata bagaikan melihat film kartun Nemo. Selain itu terdapat tulisan besar Wonderful Maluku. Hal itu pun memetik perhatian setiap pengendara yang melintas di Jalan Slamet Riyadi. Warga juga tampak senang bersuah foto meski dekorasi itu belum rampung. Adapun pengerjaan dekorasi ditangani oleh Creative Decoration selama kurun waktu sebulan ini. Owner Creative Decoration, Caleb, mengaku progres dekorasi sudah 80%. Dikatakan Creative Decoration sudah 6 tahun lamanya dipercayakan pemerintah Provinsi Maluku mendekorasikan Hari Kemerdekaan RI. Menyoal tema yang diusung, Caleb menjelaskan tema kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang bernuansa monumental. Kali ini keindahan laut menjadi tema besarnya. Ia mengatakan tema dekorasi tersebut senada dengan event Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata Indonesia yang akan berlangsung pada 23 hingga 24 Agustus 2024 mendatang. Adapun tema itu diangkat berdasarkan penjelasan dari pemerintah terkait tujuan dan event apa saja yang akan dilaksanakan. Kemudian Creative Decoration merancang konsepnya sesuai penjelasan dimaksud. Dirinya menambahkan dekorasi ini jika dilihat secara keseluruhan berbentuk menyerupai kerang raksasa yang menudungi biota laut di Maluku. Dia berharap dari dekorasi yang dirancangnya dapat menginspirasi masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian alam khususnya di laut. Ini sebenarnya dari kita dulu yang propose ya, tapi kita melihat dulu kira-kira penjelasan dari pemerintah ya, kira-kira tahun ini mereka mau ada event apa, kemudian tujuan pemerintah kemana ya, mau dibawa kemana, baik dari pariwisatanya, baik dari segala aspek lah intinya begitu. Kemudian setelah kita dengarkan dulu, baru kita mulai propose konsepnya, begitu kira-kira konsep yang baik tahun ini apa gitu. Tiap tahun semuanya pergerakannya seperti itu sih. Oke, berarti dari pihak pemerintah sendiri yang ada gambaran besar.
Kepala Kantor Bahasa Maluku menyayangkan penggunaan kata wonderful pada dekorasi kemerdekaan RI. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Kiti Karesina, menyayangkan penggunaan kata bahasa Inggris wonderful pada dekorasi kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Diketahui dekorasi itu dibangun pada taman depan Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon, persis berhadapan dengan Monumen Gong Perdamaian Dunia. Karenisa menilai penggunaan kata bahasa Inggris tidak tepat dalam acara nasional kenegaraan, terlebih pada momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menjelaskan bahasa asing tidak dilarang penggunaannya, asalkan berdampingan dengan bahasa Indonesia. Kalau digunakan tunggal, maka hal itu tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, terlebih jika digunakan dalam upacara kenegaraan. Karenisa menjelaskan, kata wonderful biasanya digunakan untuk promosi yang menyasar orang asing. Namun jika sasarannya warga negara Indonesia, maka harus digunakan padanannya yaitu pesona. Jika terpaksa menggunakan kata wonderful, maka harus disematkan kata pesona dengan ukuran yang lebih besar. Terpisah dari itu, owner Creative Decoration Kaleb mengaku penggunaan Wonderful Indonesia sebagai judul dari dekorasi bukanlah usulan pemerintah, melainkan inisiatifnya agar terlihat lebih kekinian. Siapa? Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunas penjabat Bupati kukuhkan 40 anggota Paskibraka Kabupaten Buru 2024. Sebagian tetap berjilbab. Sebanyak 40 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Kabupaten Buru tahun 2024 dikukuhkan. Pengukuhan oleh penjabat Bupati Buru Syarif Hidayat berlangsung di Aula Kantor Bupati Buru, Kamis 15 Agustus 2024. Upacara dimulai dengan pembacaan ikrar oleh seluruh anggota Paskibraka yang kemudian diikuti dengan prosesi pemasangan sabuk dan penyematan lencana. Pejabat Bupati Syarif Hidayat secara simbolis menyematkan lencana kepada perwakilan Paskibraka. Dilanjutkan oleh orang tua anggota yang turut serta memasangkan atribut kepada anak-anak mereka. Terpantau para anggota Paskibraka putri tetap mengenakan jilbab saat pengukuhan. Hal ini berbanding dengan Paskibraka Nasional yang melepaskan jilbab saat dikukuhkan Presiden Joko Widodo. Termasuk utusan dari Kabupaten Buru Asyarum Lestari yang terpilih mewakili Maluku untuk mengibarkan bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara. Kepada Tibuambon.com, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buru Abdul Basir Toisuta menyampaikan rasa bangganya terhadap 40 anggota Paskibraka yang terpilih, di mana dari 40 anggota Paskibraka terdiri dari 23 laki-laki dan 17 perempuan yang merupakan putra-putri terbaik dari yang terbaik di Kabupaten Buru. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian persiapan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Kabupaten Buru. Dengan resmi dikukuhkannya anggota Paskibraka Kabupaten Buru, mereka kini siap mengemban tugas mulia dalam upacara pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang. Acara ini turut dihadiri oleh Kapolres Buru dan Dim 15666 Lea, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Dari panitia hari ulang tahun Reformasi Republik Indonesia tahun 2024, saya selaku Kepala Badan Kesbangpol merupakan pimpinan langsung kepada Paskibraka. Hari malam ini kami melakukan kegiatan pengukuhan 40 orang Paskibraka yang berasal dari siswa-siswa SMA di seluruh Kabupaten Buru.
pengukuhan oleh pembina upacara. Jasmono kukuhkan anggota Paskibraka Maluku Tenggara siap kibarkan bendera merah putih. Penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara resmi mengukuhkan sebanyak 62 orang pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang akan bertugas di upacara HUT ke-79 RI di kantor Bupati setempat Kamis 15 Agustus 2024 malam. Pengukuhan berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara dihadiri oleh orang tua, anggota Paskibraka, Forkopimda, serta pimpinan OPD setempat. Upacara pengukuhan dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Selanjutnya, pembacaan ikrar putra-putri Indonesia diikuti oleh para anggota Paskibraka. Setelah itu, Jasmono menyematkan lencana merah putih Garuda kepada ketiga perwakilan Paskibraka. Dalam arahannya, Jasmono mengatakan banyak yang berkeinginan untuk menjadi anggota Paskibraka, namun tidak semua memiliki kesempatan istimewa. Jasmono mengatakan untuk itu tugas dan tanggung jawab Paskibraka sangat berat untuk mengibarkan sangsaka merah putih pada hari ulang tahun ke-79. Mengakhiri serangkaian prosesi pelantikan, Jasmono dan jajaran lantas berkeliling menyalami satu persatu anggota Paskibraka. Dia mengucapkan selamat kepada mereka yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun di kantor Bupati Maluku Tenggara. Prosesi pengukuhan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama dengan para Paskibraka beserta tamu undangan yang hadir. Yang kami hormati, staf ahli operasi, asistensi. Lanjutkan. Selanjutnya, Tribunas peduli lingkungan IT Wayame Pertamina Patra Niaga kolaborasi tanam pohon di Dusun Keranjang. Integrated Terminal Wayame Ambon, PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, bekerja sama dengan Balai Pelindungan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDA SHL, Waihapu, melakukan penanaman pohon di Dusun Keranjang, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Jumat 16 Agustus 2024. Berbagai jenis pohon yang ditanam pada lahan pertanian kelompok tani subur Dusun Keranjang itu. Di antaranya pala, cengkeh, gandaria, dan juga beberapa jenis tanaman jangka panjang lainnya. Integrated Terminal Manager PT Pertamina Patra Niaga IT Wayame, Aan Nur Rahman, menyampaikan perubahan iklim semakin nyata dampaknya terhadap lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan itu tetap lestari disebutkannya dengan penanaman pohon dan partisipasi warga setempat untuk turut merawat dan menjaganya. Hal ini dituangkan dalam tema pada kegiatan tersebut, yaitu Katong Tanam, Katong Jaga, Katong Amat. Nur Rahman mengakui sinergitas juga dibangun Pertamina dengan berbagai pihak seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK melalui BPDASHL Waihapu. Termasuk juga masyarakat untuk mengimplementasikan kegiatan ini. Gerakan ini disebutnya bisa membawa dampak besar ke depannya, sehingga dapat dinikmati generasi mendatang. Sejalan dengan itu, Kepala Seksi RHL Balai Pelindungan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Saiful mengatakan penanaman pohon yang merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku diapresiasi pemerintah Desa Wayame. Kepala Desa Wayame Samsul mengakui program CSR ini memacu semangat masyarakat untuk memperhatikan kelestarian lingkungan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim kan sudah cukup mengkhawatirkan. Jadi satu bentuk upaya untuk menjaga
kelestarian lingkungan hidup khususnya di wilayah Ambon. Dan tujuan yang kedua adalah kita menjalin bentuk sinergitas antara instansi-instansi pemerintah terkait, kemudian masyarakat, dan juga bentuk badan usaha seperti kami di Pertamina Batra Niaga. Selanjutnya tentunya tadi disampaikan salah satunya adalah menunjukkan atau memberi akses kepada warga bahwa sebenarnya pemerintah Kota Ambon itu sebenarnya untuk aspek kelestarian itu full support ya Pak ya, full support gitu, tapi terkadang akses itu tidak terlihat karena mungkin cara atau mungkin arahnya tidak ada yang menunjukkan. Jadi salah satunya kita meng-guide warga dan masyarakat untuk terhubung dengan pemerintah dan instansi, dan juga kami mensupport kegiatan-kegiatan. Kementerian Lingkungan Hidup, karena ini merupakan salah satu program yang memang bermanfaat untuk masyarakat, otomatis dari pemerintah sangat support itu, apalagi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki UPTD yang ada di Provinsi Maluku. Kami dari Balai Tengolandas Wayang Batu Merah selalu mensupport apa yang dilakukan oleh baik masyarakat maupun instansi yang lain dalam hal penghijauan maupun perbaikan lingkungan yang ada di Maluku. Bawahnya dipotong. Gitu. Oh, ininya nggak dihilangkan? Hilangkan. Ya, kita panen di kelompok tani subur. Beneran nggak sih Pak caranya gitu Pak? Ini pohon apa? Ini matoa. Matoa. Ini durian ini. Durian. Oke. Ya. Sentra Layanan Universitas Terbuka resmi hadir di Maluku Tenggara, perkuat layanan kepada mahasiswa. Sentra Layanan Universitas Terbuka atau SALUT resmi hadir di Kabupaten Maluku Tenggara. SALUT K berlokasi di Kelurahan Ohoijang Watdek, Kabupaten Maluku Tenggara. Peresmian layanan Universitas Terbuka dilakukan oleh penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Jasmono, Kamis 15 Agustus 2024. Turut dihadiri staf ahli bidang keuangan, pimpinan OPD, serta mahasiswa Universitas Terbuka. Jalannya peresmian berlangsung dengan adanya tarian tradisional yang menyambut kedatangan Bupati Maluku Tenggara dan jajaran di kantor layanan Universitas Terbuka di Ohoijang. Direktur UT Ambon, Yuli Tirtaryandi El Ansori, dalam sambutannya mengatakan ini merupakan implementasi dari MOU dari UT dan Pemkab Maluku Tenggara yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu. UT berkomitmen untuk memperkuat layanan kepada mahasiswa di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Yuli mengatakan salah satu kontribusi yang bisa diberikan UT yakni peningkatan indeks pembangunan manusia di Maluku Tenggara, di mana saat ini kategorinya masih sedang, artinya masih di bawah angka 70 dan masih kalah dengan Tual yang masuk kategori tinggi. Sementara itu, penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Jasmono, dalam sambutannya menyampaikan fokus pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga dalam peningkatan IPM, selain kesehatan juga sektor pendidikan akan digenjot. Dikatakan tadi telah disebutkan UT akreditasi A, artinya banyak indikator yang dinilai, apalagi yang diragukan mahasiswa. Saya
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Agustus 2024. Saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi